Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita beriman kepada Allah dengan menunjukkan hati, mengingat Allah, menunjuk Allah dalam hati kita masing-masing. Selanjutnya berselawat kepada Nabi Muhammad, yaitu marilah kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa tersebut diterima Allah dan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Baik Bapak Ibu, izin menyita waktunya 1 jam ke depan. Kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi atau menyebarluaskan budaya positif yang sudah saya dan teman-teman CGP lainnya di sekolah ini untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang budaya positif yang kami pelajari di program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, saya punya sedikit ice breaking. Di mana tiang bendera itu lurus, makan sama dengan 5, mie sama dengan 4, bakso sama dengan 2, 3, 9. Berapa? 2. Kalau itu 2, Pak Haji 3. Yang lain? 9. Pak Haji 7. Pak Nep 1. 5. Jawabannya 2. B dan K. Karena tiang bendera. Coba kita ulang lagi. Somai sama dengan 3. M-nya 2, I-nya 1. Betul, Pak Nugel. 3. Jadi tiang bendera itu lurus. Jadi artinya dari yang lurus. Kalau M ada di M itu ada 2, di K itu ada 1, dan di N itu ada 2. Itu sekedar untuk ice breaking, meningkatkan fokus yang ada di Berarti yang fokus di sini hanya saya. Dari kebocoran tadi. Di kota ini nanti ikut. Ini salah Ibu. Ini masih Kita lanjut tujuan kegiatan kita. Yang pertama, saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif sesuai dengan yang disampaikan tadi tentang definisi budaya positif. Untuk paradigma perubahan ini ada sedikit refleksi. Bayangkan Bapak Ibu menyimpan suatu hal yang berharga di kepalan tangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut dengan segala upaya, dengan sekuat tenaga, karena benda itu penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu coba dikepal kedua tangannya. Oke? Coba teman di sebelahnya minta buka kepalan tangannya. Dengan segala apapun, boleh Bapak Ibu sogok, bayar dengan uang. Boleh dipaksa membuka kepala tangan satu aja, kepala tangannya satu aja. Yang tangan satu lagi silakan duduk temannya. Mau berkada. Ingat, yang Bapak Ibu kepal itu adalah benda yang paling berharga. Coba silakan diraih semuanya. Coba ditutup semuanya. Penawarannya Bu, siapa yang buka dia ini adalah benda yang berharga. Sesuatu yang berharga tidak ada lagi di mana. Lainnya mungkin setara Pajero.
Jadi sulit ya Bapak Ibu ya. Ya. Kadang ada yang sebagian besar dari kita pasti tidak akan mau membuka Ayo kan. benda yang berharga. Apakah itu benda yang berharga itu emas atau air kita sendiri? Lanjut. Siapa yang mampu membuka kepala tangan kita? Kita sendiri. Ya. Yang akan mampu membuka kepala tangan kita itu adalah kita sendiri. Karena kita sendiri yang memegang kontrol terhadap diri kita sendiri. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti kita di sekolah. Kita minta siswa datang jam 7 pagi, kontak kelas jam 7 pagi, tidak terjadi. Mereka datang jam setengah 8, 7:15, atau menggunakan sepatu hitam, tapi mereka menggunakan sepatu putih. Itulah, mereka memegang kontrol terhadap diri mereka sendiri. Nah, teori ini dikembangkan oleh atau dibuat oleh Bapak William Glasser. Walaupun ya memang nama ini masih ada hubungan dengan saya. Ricky William dengan William Glasser. Bedanya gelar saya di belakang, gelar dia di depan. Berarti Anda boleh di belakangan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu tentang paradigma, perubahan paradigma, mulai dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Sekarang kita lanjut ke konsep disiplin. Mungkin kita sendiri selalu menghubungkan, kita semua selalu menghubungkan disiplin itu tentang apa? Tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan atau hukum. Pertanyaannya adalah apa sesungguhnya arti dari itu? Ajis, silakan. Disiplin itu adalah membuat kita lebih teratur. Membuat kita lebih teratur. Betul. Ibu? Disiplin itu tidak harus. Disiplin itu disiplin itu tidak harus orang lain yang menyuruh kita. Disiplin itu tidak harus orang lain dari menyuruh kita. Jadi dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Pak Nurul? Disiplin itu pula kebiasaan. Kebiasaan. Ya, jadi apa yang disampaikan dari Bapak dan Ibu tadi benar ya. Disiplin itu bisa jadi kebiasaan dari diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Mungkin seperti itu juga siswa kita. Siswa disuruh disiplin sementara mereka memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Makanya ada peraturan itu sering seperti itu. Karena mereka ingin bebas, kita mengekang mereka, kita masih pengen mengontrol mereka, sementara paradigmanya adalah mereka mengontrol diri mereka. Menurut paman lainnya, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk mendapatkan seseorang murid menjadi pengikut, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi sama seperti tadi, kalau mereka mau melakukan yang datang jam 7, pasti mereka akan datang jam 7. Kalau mereka mau menggunakan sepatu berwarna hitam,
pasti mereka akan menanyakan sesuatu. Jadi pertanyaan besarnya, apakah kita sudah menyentuh motivasi siswa kita atau murid-murid kita? Sebenarnya itu pertanyaan besar bagi kita guru-guru yang ada di sekolah ini. Disiplin adalah bentuk kontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia yang diinginkan. Jadi secara definisi bisa kita simpulkan, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Tidak kontrol orang lain, melainkan kontrol dari diri kita. Tanpa paksaan, tanpa motivasi ekstrinsik dari orang lain atau intimidasi dari orang lain. Kita lanjut ke budaya selanjutnya, yaitu mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sikap-sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja? Nah, salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, seperti kurikulum kita, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Profil nilai-nilai profil pemuda pelajar Pancasila? Ayo, bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Haji, kreatif. Pak Haji, jadi kalau kita lihat Ibu, ada nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi atau institusi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, ya benar kata Pak Nen tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada nilai-nilai mandiri, ada nilai-nilai bernalar kritis, ada nilai-nilai berkebinekaan global, dan ada nilai-nilai bergotong royong, dan seperti kata Pak Aziz, ada nilai kreatif. Kalau dulu kita mendengar 9 pilar karakter sebelum profil pelajar Pancasila di kurikulum K13, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan penanggung jawab, kejujuran, diplomatis hingga toleransi. Begitu juga ada organisasi lain, yaitu The Virtus Project, itu mengeluarkan beberapa nilai. Ada nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, dan kebahagiaan serta pengertian. Nah, inilah kira-kira nilai-nilai kebajikan yang harus kita budayakan kepada murid-murid kita nantinya. Kita lanjut materinya. 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Biasanya ini terjadi ketika kita umur 17-an ya. Atau pernahkah kita
melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Sering. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang? Kira-kira apalagi alasan seseorang melakukan sesuatu? Kalau murid, kira-kira kenapa dia melakukan sesuatu? Mendapatkan nilai. Apalagi? Ya, Ibu? Mendapatkan pujian. Karena takut. Mengikuti perintah orang tua. Karena keinginan diri sendiri. Jadi kira-kira dari beberapa yang disampaikan tadi, kayaknya ada dua gap. Ada yang dari in dan ada yang dari out. Menurut Pak Mandanya, dalam bukunya Researcher School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang kita bedah satu-satu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya orang, kita, murid kita, itu pasti akan bertanya, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, pasti ketika mereka akan berpikir, apa yang akan terjadi ketika saya menggunakan sepatu berwarna putih? Apa yang akan terjadi ketika saya datang jam 7:30? Jadi mereka sedang menghindari munculnya permasalahan yang akan terjadi. Jadi mereka datang ke sekolah menggunakan sepatu yang berwarna hitam itu karena menghindari ketidaknyamanan. Berpotensi seperti itu. Atau takut dengan Pak Riki sepatunya akan disita. Itu salah satu motif atau tujuan mereka menggunakan sepatu yang berwarna putih. Perilaku ini adalah kasta terendah dari 3 motivasi perilaku yang disampaikan oleh Pak Mandanya. Perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang tersebut, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini pasti sering terjadi pada diri kita. Kalau kita ikut kegiatan sekolah, pasti pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan dari kegiatan tersebut? Betul? Ya. Tidak selalu betul, tapi sebagai kecil dan sebagian besar ada. Karena sebagian juga merasa itu bukan kebutuhan saya. Betul. Jadi dari perilaku ini pasti ada di dalam diri kita. Motivasi ini atau tujuan ini pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Motivasi ini masih bersifat eksternal. Ada dorongan atau ada stimulus dari pihak luar. Baru kita akan melakukannya. Kalau istilah kita di teknik, ini masih dalam hukum Newton 3. Kalau dipahit, ditokok dulu baru bergerak. Nah, jadi ada ekstrinsik dari luar yang untuk menggerakkan motivasi seseorang. Ini masih belum bagus. Yang ketiga tadi untuk menjadikan seseorang, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini saya tanya kepada Ibu, kenapa Ibu pilih Islam? Karena ini perintah dari agama saya. Berarti Perintah dari Allah. perintah dari Allah.
Begitu juga pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaannya gitu lagi. Berarti orang yang tidak mematuhi perintah Allah. Itu wajib. Karena itu Wajib. wajib dari diri. Apakah itu karena orang lain? Tidak. Diberi hadiah? Sama orang yang enggak. Tiada motivasi. Kalau ini, ketika kita datang kontak kelas tepat waktu, itu bukan karena disuruh surat tugas, gaji, tapi lebih kepada karena kita memegang nilai-nilai positif yang ada itu. Contohnya disiplin terhadap budaya, disiplin, ataupun memang motivasinya itu memang berasal dari internal kita. Nah, inilah 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjut materi selanjutnya, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaannya, apakah menurut Bapak Ibu adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Pak Haji? Sama apa berbeda Pak Haji? Berbeda. Kenapa Pak Haji? Akibatnya. Kalau tindakan yang kita lakukan. Betul Pak Haji. Pak Rusdi? Hukuman itu sepertinya lebih memberi apa istilahnya, memberikan pelajaran supaya besok tidak mengulangi lagi gitu. Itu hukuman. Hukuman. Ya, kalau akan tidak mengulangi, nah itu hukuman. Oke. Kalau konsekuensi, Konsekuensi itu sudah diperhitungkan sebelumnya Pak. sudah diperhitungkan sebelumnya. Ya. Oke, baik. Ibu, Ibu yang wajib merah. Nur Rahmah. Ibu yang wajib merah. Ibu Nur Rahmah yang berkerudung merah. Kalau hukuman itu lebih ke menghakimi. Hukuman lebih ke menghakimi. Kalau konsekuensi, Konsekuensi ini mungkin ada kaitannya dengan mungkin apa yang terjadi misalnya terlambat, tetapi konsekuensi sesuai dengan yang dia lakukan kesalahan tadi. konsekuensi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau hukuman mungkin lebih kalau dia terlambat dulu ini sampah itu loh hukuman kalau Hukuman spontan. spontan Ya, hukuman spontan. Kalau konsekuensi terencana. Begitu. Ah, iya ya. Betul? Semua pendapat Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini menurut Paman Daen ada beberapa dikategorikan ya. Hukuman itu yang nanti atau dikategorikan kepada identitas gagal siswa. Kalau konsekuensi itu identitas sukses siswa. Contoh, kalau hukuman sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi kepada siswa. Tetapi konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Bedanya tidak menyakitkan. Identitas gagal atau hukuman tidak nyaman untuk murid. Konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Di hukuman, korban mendapatkan keadilan, tapi di konsekuensi korban diabaikan. Contoh, kalau korban di kriminal pasti dapat keadilan, tapi kalau di konsekuensi korban diabaikan. Selanjutnya, hukuman perilaku pasif agresif meningkat, tetapi di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek.
Hukuman murid itu membenci peraturan, tapi di konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Hukuman itu kita bisa menyimpulkan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikannya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa ada melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan biasanya bisa berupa fisik, psikis, dan itu biasanya menyakiti, bahkan bisa menggunakan suatu perbuatan atau kata-kata. Pertanyaannya, kalau kita refleksi, saya berkeyakinan Bapak Ibu ini pasti pernah memberikan hukuman. Kira-kira apa contohnya? Push up, mengambil sampah. Hukumannya, contoh hukuman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Apa? Menghafal ayat. Pertanyaannya adalah, kalau hukuman menghafal ayat itu, apakah murid akan mengulang atau tidak akan mengulang perbuatannya? Tidak. Kalau menghafal ayat itu bukan hukuman, itu kewajiban. Memberikan pelajaran yang tidak dalam sifatnya tidak menghukum. Jadi mereka anak-anak umumnya tidak suka sebenarnya menghafal ayat. Jadi dikasih sesuatu yang mereka tidak sukai, maka mereka tidak akan mengulangi lagi. Misalnya gini, hari pertama kalau telat hafal kita sampai 5, hari kedua masih telat 1 sampai 10, mereka tidak akan mengulangi karena lari terus. Oke. Ibu menganggap menghafal ayat itu adalah sebuah hukuman. Kita simpan. Yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid, dan itu adalah konsekuensi. Pertanyaan tadi, menghafal ayat termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi yang membedakan hukuman dan konsekuensi, hukuman ini pasti menyakitkan bagi siswa tanpa ada kesepakatan. Konsekuensi, siswa sudah tahu apa yang akan terjadi ketika mereka melanggar sebuah kesepakatan atau peraturan. Jadi tidak ada sebenarnya hukuman tidak. Tapi hukuman itu tidak harus. Iya. Hukuman itu adalah pilihan terakhir dan sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena kita punya alternatif lain, yaitu adalah konsekuensi. Dan kalau kita lanjut lagi, itu ada yang namanya restitusi, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Aziz. Kenapa tadi saya juga pakai 2 kolom? Nah, karena nanti Pak Aziz yang akan mengupas lebih dalam. Langsung praktek. Sekarang coba kita pilih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Itu konsekuensi. Kita simpan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Hukuman. Sepakat? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi.
Kenapa konsekuensi, Pak? Anda melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Melatih anak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pasti itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Siapa ini tersangkanya? Yang pernah melakukan? Ini hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Hah? Murid diminta, ini saya ini. Ini saya akui ini. Ini saya aktor dan pelakunya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini jelas itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini konsekuensi. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini tadi mencatat 100 kali dalam kalimat saya terlambat lagi. Ini adalah sebuah hukuman. Bukan. Ini sebuah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Ini pasti. Membersihkan coretan tadi apa? Konsekuensi. Push up tadi? Sepakat kita ini. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, ini hukuman. Betul itu hukuman? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, Karena menyakitkan. karena itu Menyakitkan. berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Ini konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman pada saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit di kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Ada 2 tadi yang salah kita ya. Ada 2 yang nomor 1 yang kita anggap hukuman, ternyata itu sebuah konsekuensi. Apa namanya? Konsekuensi itu hasil yang setelah kita sepakati. Konsia. Kontrak kita. Kita belajar. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, nanti kita belajar. Lanjutkan oleh Nah, setelah ini kita akan lanjut. Jadi hasil yang kita surah berarti kita sudah mengenal ya, memahami tentang disiplin tadi, nilai-nilai yang kita percayai, nilai-nilai budaya positif yang kita percayai, lalu 3 motivasi perilaku seseorang sampai ke hukuman, dan kita bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mudah-mudahan ini menjadi awal baru, babak baru ke depannya bagaimana kita mengelola kelas ataupun berinteraksi dengan murid-murid kita. Setelah saya, Pak Aziz akan menyampaikan tentang Pak Nuzul akan menyampaikan tentang apa Pak Nuzul? Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. kelima kebutuhan dasar manusia. Nah, silakan Pak Nuzul. Tunggu Pak, nanya dulu. Silakan bertanya. Berarti nanti berkemungkinan besar banyak aturan di satu sekolah itu akan berubah. Benar. Harapan dari pemerintah, para guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini secara bersama-sama mulai mendiskriminasikan, mengajak, merangkul atau menginfluence kawan-kawan semuanya ataupun warga sekolah, ya bisa berpindah atau bisa berubah paradigma tadi, gitu. Merubah paradigma tadi dari stimulus respon ke teori kontrol tadi. Silakan kepada Pak Nen. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang keyakinan kelas. Jadi kita berharap para CGP itu mulai mendapatkan mindset yang baru. Selama ini kita di sekolah ini ada namanya peraturan kelas. Yang peraturan itu berasal dari guru ke para siswa. Peraturan itu harus ditaati oleh siswa. Siswa tidak boleh terlambat, guru boleh terlambat. Tapi di keyakinan kelas kita merubah mindset bahwa untuk berjalannya suasana pembelajaran di kelas itu yang nyaman bagi murid dan berpihak kepada murid, maka kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita rembukan secara bersama antara guru dan siswa, sehingga ketika siswa melaksanakan pembelajaran di kelas itu akan merasa nyaman, aman, dan dia bahagia berada di kelas itu, bukan terpaksa. Jadi mungkin itu pandangan saya. Jadi saya berharap dengan diseminasi ini dilakukan juga ada perubahan mindset kita terhadap dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Dan juga tambahannya untuk sebuah keyakinan itu tadi Pak Nuzul mengatakan bisa dibuatkan jadi poster ya, ditempel di kelas itu. Mungkin untuk sekolah kita yang moving kelas agak kerepotan kan, kita tidak tulis itu. Ya mungkin juga untuk kelas-kelas yang tetap itu bagusnya ditempel
keyakinan kelas itu. Kemudian ada juga di beberapa sekolah yang dapat kayak berbagi praktik baik. Di keyakinan kelas yang sudah dibuatkan itu ditambahkan di bawahnya itu tanda tangan peserta kelas. Jadi semua yang menyepakati peraturan tadi atau keyakinan tadi itu buat dibubuhkan tanda tangannya di lembaran itu. Sehingga ketika dia melihat ada keyakinan kelas di kelas itu, kemudian dia ikut menandatangani keyakinan kelas itu, dia merasa bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas itu. Kenapa nanti? Karena pasti ya namanya manusia atau murid itu akan berbuat salah, itu biasa, ya, akan terjadi dia berbuat salah gitu. Sehingga ketika nanti ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka guru akan bisa mengingatkan siswa tadi, masih ingatkan dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Kalau ada di tempel kan jelas ya, masih ingat Pak, Bu. Bagaimana konsekuensi ketika Anda melanggar atau tidak mematuhi keyakinan kelas yang kita buat. Sehingga murid itu akan berpikir kan, bagaimana konsekuensi kalau dia tidak mematuhi keyakinan kelas yang dia telah sepakati bersama. Jadi mungkin itu saja Pak Nuzul, tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Med atas masukannya. Memang betul Bapak Ibu, sebuah keyakinan ini memang harus kita sepakati bersama dengan siswa yang telah membuat kesepakatan bersama tadi. Jadi artinya kita semua yang terlibat dalam sebuah perbuatan ini wajib hukumnya untuk dijalankan. Jadi apa yang sampaikan Pak Net tadi, ini juga bisa kita terapkan di rumah tangga kita Bapak Ibu. Kita bisa membuat kesepakatan rumah dengan orang-orang yang berada di rumah kita masing-masing. Mungkin selama ini kan anak-anak kita sulit untuk mengatur bermain HP umpamanya. Kita bikinlah kesepakatan seperti ini sehingga kita sama-sama menjalankannya. Setelah kita istirahat, sholat dan makan, sekarang kita lanjut penampilannya, praktek tentang segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaannya nanti akan dipandu oleh Pak Aziz. Silakan Pak Aziz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Pada sesi yang terakhir ini kita akan mempraktikkan bagaimana proses segitiga restitusi yang seharusnya dilakukan saat terjadi penyelundupan atau kasus terhadap kita di sekolah ini. Ini ada satu kasus di mana seorang siswa bernama Fikri Fernanda, siswa 11 di TNL, terekam CCTV cabut hari pelajaran SMAW saat Pak Raymond keluar menaiki Bapak Kepala Sekolah di sana. Jadi kasusnya anak ini cabut saat pelajaran dengan Pak Raymond. Di sini saya selaku guru atau di kepengurusan, saya mencoba membuat segitiga restitusi, di mana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana kita memanggil siswa tadi. Skenario-nya pertama siswa masuk ke kelas atau kita menemui kita dengan mengucapkan salam. Atau jadi Ya, langsung kita cobakan karena kita prakteknya. Silakan Pak Nuzul sama Pak Sisi. Baik. yang jadi guru, yang jadi siswa, jadi siswa lah. Guru lah. Mana jenggotnya lebih tebal daripada saya? Oh iya. Silakan Pak Nuzul dari sana datang menemui Pak. Nah, dipercaya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nuzul. Silakan Ananda Nuzul duduk dulu. Nah, jadi begini Nuzul, Bapak mendapat laporan dari Pak Raymond dan dari tim CCTV sekolah kita. Kemarin Nuzul terekam cabut
saat Pak Raymond keluar menemui Bapak Kepala Sekolah. Apakah itu benar, Nuzul? Iya Pak. Lalu Nuzul pergi kemana? Dan apa yang Nuzul lakukan? Saya pergi ke kafe Pak. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba Nuzul pikirkan, pergi ke kafe itu apa coba manfaatnya? Tidak ada Pak. Lalu cabut sekolah yang Nuzul lakukan kemarin benar apa salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos dan membuat malu sekolah. Kenapa Nuzul berani sekali cabut di kelas Pak Raymond? Karena lupa membuat PR yang diberikan Pak Raymond Pak. Karena tugas itu sudah 2 minggu. Saya juga nggak enak hati sama Pak Raymond, makanya dari tadi tidak mengumpulkan tugas. Saya pilih untuk cabut, saya ada di kelas. Kebetulan saya ada teman dari jurusan lain yang mengajak untuk cabut, maka dari itu saya keluar sekolah dan nongkrong di kafe. Sekarang Nuzul sudah sadar apa belum? Apa masih mau cabut lagi? Sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan cabut lagi. Untuk kedepannya apa yang bisa Nuzul lakukan? Bagaimana Nuzul memperbaiki kesalahan ini? Saya akan minta maaf kepada Pak Raymond karena sudah cabut mengerjakan dan mengumpulkan tugas sama Pak Raymond, meminta tugas kepada Pak Raymond dan melihat catatan teman karena saya pasti ketinggalan pelajaran. Serta mungkin saya akan kerja bakti membersihkan ruang jurusan setelah pulang sekolah Pak. Baik, semoga Nuzul mendapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah Nuzul lakukan. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi merupakan satu buah skenario bagaimana cara kita sebagai seorang guru membuat segitiga distribusi, di mana tadi Pak Ricci sudah menampilkan bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari menstabilkan identitas, berikutnya memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Pak Nuzul tadi, apa saja tindakan yang salahnya. Selanjutnya memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan dan memberikan pemahaman misalnya yang dilakukan oleh Nuzul dan salah. Nah, begitu tahapan proses segitiga institusi di mana kita tidak langsung memberikan ancaman ataupun hukuman kepada anak. Kita stabilkan dulu kondisi anak yang berkasus ini, lalu kita berikan pemahaman-pemahaman. Saya yakin selama ini mungkin sudah dilaksanakan, mungkin terlupa. Baik Pak Ibu, di sini mungkin ada kasus kedua di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini. Untuk melengkapinya silakan mencobakan kasus yang kedua, di mana seorang siswa ketahuan melakukan kecurangan dan membuka HP pada saat main ujian. Karena ini sering terjadi di sekolah. Bagaimana Pak? Ya Pak Usman, silakan Pak Usman. Sama Ibu Nur Rahma. Baca saja. Ya, sini maju, Bu, Pak Usman. Gurunya Ibu Rahma. Saya yakin kalau Bu Rahma tidak cocok jadi siswa. Yang cocok jadi siswa itu Pak Usman. Karena dia memiliki kenakalan tingkat tinggi. Karena Pak Usman memiliki kenakalan tingkat tinggi. Membaca saja. Umam sih kok. Assalamualaikum Bu. Nah itu duduk aja. Tidak lupa kan siapinnya sama saya. Ya. Man, ayo Man. Assalamualaikum Man. Assalamualaikum Bu. Iko mana? Kan murid kalau mana Iko. Garing jelas apa garing. Oh, murid tuh Iko. Takut gimana murid ini? Murid itu baca salam. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. Fikri apakah Usman ya. Bisa aja. boleh Waalaikumsalam. Tidak abang. Usman apakah tahu mengapa Usman dipanggil ke sini? Tahu Bu, kemarin waktu ujian semester Usman tertangkap pengawas membuka HP. Coba Usman ceritakan kronologi kejadian. Ya Bu, namun ketahuan oleh pengawas saat ujian. Oh begitu. Ibu yakin tidak ada sesuatu yang sempurna. Banyak orang yang melakukan itu karena tidak mau gagal. Namun Usman sudah balik karena mau mengambil kesalahan. Ya Bu, Usman minta maaf Oh, Ibu. dan mengakui kesalahan. Kenapa Usman berani membawa HP saat ujian semester? Sebenarnya Usman lupa saat belajar persiapan ujian dan pelajaran juga sulit bagi Usman. Namun di sisi lain, Usman khawatir nilai nanti jelek. Jadi Usman memutuskan membawa HP saja ke dalam ruangan ujian semester kemarin agar bisa mencari ujian di Google. Apakah tindakan itu benar atau salah? Salah Bu. Usman tidak jujur, menghalalkan segala cara dalam mengerjakan ujian akhir semester agar nilai tetap baik. Untuk kedepannya, apa yang Usman lakukan dalam menghadapi ujian ataupun ulangan di kelas? Usman akan belajar lebih tekun sebelum ujian dan mengutamakan kejujuran, bertanya kepada guru mata pelajaran, dan apabila Usman belum paham tentang materi pembelajaran, Usman siap untuk menghadapi ujian. Bagus. Bapak dan Ibu guru Usman yang ada di sekolah ini pasti akan dengan senang hati membantu Usman agar Usman sukses nantinya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama. Berikan dulu Osman. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Mari semangat. Semangat. Merdeka. Semangat ya. Tepuk semangat. Ayo Pak Produser, datangkan produser. Ayo produser. Ya, biar kita semangat, kita beri Pak Nuzul kesempatan untuk sedikit. Silakan. Kita berdiri semua Bapak Ibu ya. Semangat semua. Walaupun kita di dalam siang ini merasa sedikit agak tapi kita tetap semangat. Nah, ini kita coba untuk tetap semangat. Jadi pembelajaran ini sambil rendang, ding ding ding, dung dung dung, dan rendang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Ayo ya, kita ulangi ya Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Pak Nuzul memang luar biasa. Apa Nuzul? Apa itu? Tepuk wow. Ya. Luar biasa. Ice breaking dari Pak Nuzul yang membuat kita bersemangat di siang ini. Sudah 2 jam kita berkumpul di sini. Ini saja menambah. Untuk sesi selanjutnya ada 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Aziz, itu berkenaan dengan tentang restitusi
Yang pertama tentang 5 posisi kontrol, dan yang kedua tentang segitiga restitusi. Ini akan merubah mindset kita bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Dengan ice breaking tadi dan materi yang disampaikan sangat menarik, mudah-mudahan kita semua tetap semangat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Pak Aziz, Pak Nuzul, dan Pak Rizi. Jadi kepada Pak Aziz dipersilakan waktu dan tempat untuk memaparkan diseminasinya tentang restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan Pak Aziz. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini ada sedikit trouble di PowerPoint-nya Pak Aziz. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu lama. Ya. Ya, jadi Atau sedikit masukan lah bagi Bapak Ibu bagaimana kegiatan diseminasi yang kita lakukan ini. masukan bagi saya Nuzul Ya, dan saya Pak Aziz dan Pak. Ya, kebetulan Pak Nef sekarang adalah 1 dari 3 guru penggerak kita. Ya, 3 ya. Ya, benar. 1 dari 3. Silakan Pak Nef. Terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya diminta untuk ikut diseminasi program guru penggerak ini untuk khusus modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian saya merasa senang sekali dengan acara seperti ini karena akan semakin banyak guru-guru di sekolah kita ini yang akan kita berharap berubah mindsetnya untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah yang berpihak pada murid. Jadi intinya modul 1 sampai 1.4 itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan salah satu modul itu adalah tentang budaya positif. Sehingga ketika siswa berada di sekolah ini dia merasa aman, nyaman ketika berada di sekolah karena tidak terpaksa mengikuti aturan-aturan yang ada, tapi dia sudah mulai mencoba untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dan karena belajar itu sendiri adalah menyadari bahwa itu kebutuhannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sehingga semakin banyak teman-teman guru kita ini yang menjadi ikut dalam program guru penggerak ini, maka harapannya memang keberpihakan kita sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka itu akan terwujud. Kedua, untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah cukup bagus, tapi mungkin kehadirannya kita yang kurang banyak. Kan semakin banyak guru-guru menerima pengimbasan ini akan semakin bagus ke depannya untuk sekolah kita. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ayu, refleksinya setelah 1 hari penuh diseminasi. Kegiatan ini sangat memberi pencerahan bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya ya. Sebelumnya kita tidak tahu apa itu restitusi, bagaimana menghadapi siswa, apa itu 5 posisi kontrol. Sekarang sudah lebih banyak pemahaman.
Dan kami pun yang belum ikut CGP jadi tergerak untuk ikut. Itu aja. Kurang. Terima kasih kesempatannya Pak. Untuk CGP angkatan 11 mungkin 10 ya Pak. 11. Dari cerita Bapak tadi dari awal tadi kami ikuti banyak pelajaran di dalam itu yang mungkin sebelumnya kami belum melaksanakan sebagai guru. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa merubah juga di dalam keseharian kita mengajar dan tergerak juga mungkin untuk jadi CGP angkatan selanjutnya. Oh, terima kasih ya. Semacam masukan atau pembalik dari kegiatan diseminasi calon guru penggerak Pak Ricci, Pak Nuzul dan Pak Aziz tadi itu merupakan suatu pola-pola baru dalam menghadapi siswa di dalam kelas. Apakah kita tahu akan kebutuhan murid ya, sehingga apa maunya siswa kita ini tentu kita harus menyesuaikan dengan keadaan atau latar belakangnya. Jadi baik itu pola-pola pembelajaran yang kita lakukan tidak bisa satu arah saja, teacher center saja, mungkin student center dengan berpola kepada materi yang diberikan tadi ya, sehingga anak kita dalam mendapatkan materi ya dan kompetensi yang kita berikan ya dengan pola yang berbeda sesuai dengan kemampuan belajarnya bisa tercapai ya. Karena latar belakang anak kita kemampuannya berbeda ya, ada yang cepat, ada yang biasa, ada mungkin yang di bawah standar ya. Sehingga pemahaman ini bisa disamaratakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nuradi yang telah menyampaikan. Mungkin kita berikan dulu applause pada kita semua. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekian penyampaian materi diseminasi budaya positif dari saya, Al Aziz dan Pak Nuzul serta dari Pak Ricci. Semoga kedepannya sekolah kita bisa lebih baik lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang sampaikan oleh Pak Nuzul? Tidak. Kita semangat, tergerak dan bergerak. Ulang lagi. Tagak Pak. Tengah lah Pak. Tuh, tunggu. Ambil angle dulu. CGP angkatan 11 Tergerak, bergerak, menggerakkan.